Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa hidup di dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan bersama-sama. Agar semua rencana-Mu Bapa, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulialah
Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih atas setiap anugerah-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan masih memberikan waktu bagi kami semuanya menikmati hidup baru pemberian Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur pula pada saat ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu melalui persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Kami rindu Tuhan sendiri yang menolong kami semuanya lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan menolong untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan menolong kami untuk diberi kemampuan menjalankan setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyadari keterbatasan kehidupan kami tidak sempurna. Kami banyak sekali sudah melakukan pelanggaran dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan. Dan waktu kesempatan saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama kita baca ayat yang ke-20, 21 dan 22 bagian A. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20, 21 dan 22 bagian A. Kita akan membaca bersama-sama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sedemikian panjang pembacaan kitab suci pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah yang mendengar, terlebih bisa mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus berada dalam penjara, di mana Rasul Paulus mengalami masa-masa sulit ketika dia ada di penjara. Hatinya, tubuhnya selalu ada di jemaat-jemaat yang digembalakannya. Namun apa daya, keterbatasannya, dia tidak bisa menjangkau, tidak bisa mengunjungi jemaatnya satu persatu. Hingga akhirnya setiap hal yang dia rasakan dia tulis di dalam sebuah surat, salah satunya surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Dalam surat Filipi ini, kesaksian Paulus akan keberadaan kehidupannya. Karena Paulus menyadari bahwa kehidupannya seutuhnya adalah milik Tuhan. Ketika dia diberi kesempatan dan anugerah untuk mengenal Tuhan secara pribadi, kehidupannya berbalik 180 derajat. Dari seorang Saulus yang menganiaya Tuhan, yang menganiaya jemaat-jemaat Tuhan, yang menebarkan kebencian, yang melakukan dosa dan pelanggaran, menjadi seorang Rasul Paulus yang sangat-sangat hidupnya dia baktikan kepada Tuhan. Di masa-masa kehidupannya yang terus rindu
untuk dia melayani jemaatnya dimanapun dia ditempatkan. Rasul Paulus tidak berhenti meskipun dalam keadaan terpenjara. Kesaksian hidupnya yang terangkum di dalam ayat 20, 21, 22 yang kita baca tadi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Rasul Paulus memiliki kerinduan bahwa ketika dia masih hidup, dia tidak dipermalukan, baik oleh manusia maupun Tuhan. Dan ketika dia harus mati, sama halnya, dia tidak ingin mati untuk dipermalukan karena kesalahannya. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya sangat terbatas. Rasul Paulus menyadari bahwa sewaktu-waktu ketika dia di penjara, maut bisa saja datang kepada dia. Namun keinginannya, imannya terus membawa kepada hati yang teguh, hati yang tegar, bahwa dimanapun dia berada, dia tetap harus menebarkan kebaikan dan berita Injil harus dia berikan. Sehingga dia dikatakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya, Paulus tidak akan menyanyiakan kehidupannya, baik nanti kehidupannya di dunia maupun nanti ketika dia sudah tidak ada. Bahwa kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dia ingin gunakan sebaik mungkin. Kesempatan tentunya tidak akan datang kedua kali. Kesempatan itu datang hanya sekali dalam kehidupannya. Sehingga Paulus ingin menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepadanya dengan sesuatu hal yang menjadi berkat bagi orang lain atau sesama. Di ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini kita jelas, setiap orang ketika menghadapi sebuah berita tentang kematian, tentunya ketika kita ditanya, apakah kamu sudah siap untuk mati? Ada mesti di antara kita berkata, aku belum siap. Aku belum selesai hidupku bersama keluargaku. Aku masih punya tanggung jawab kewajiban dengan anak-anakku, dengan cucuku, dengan suami, dengan istriku, dengan berbagai macam cita-cita, angan-angan. Aku ingin terus bertumbuh, karirku belum berhenti, aku harus mengejar mimpiku. Mungkin ketika ditanya seperti itu, ketika kita diberi pilihan ataupun pertanyaan apakah sudah kita siap untuk mati secara jasmani, mungkin di antara kita tidak ada yang mengatakan siap gitu ya. Belum siap, kepingin masih hidup gitu ya. Tetapi ternyata bagi Paulus tidak. Ketika dia diperhadapkan apakah dia hidup, apakah dia mati, dia mengambil bahwa segala sesuatu yang terjadi bagi dia itu adalah baik. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika Paulus masih hidup, maka dia mempersembahkan hidupnya hanya untuk Kristus, untuk pelayanannya. Dan ketika dia mati, sebuah keuntungan karena dia dibebaskan dari setiap hal di dunia ini. Sehingga bagi Paulus sesuatu hal yang fine-fine saja, baik-baik saja. Meskipun dia di penjara berhadapan dengan maut mati, dia sudah siap. Tetapi ketika dia diberi kesempatan Tuhan untuk masih hidup, dia akan terus mengikut Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Ayat yang kedua-dua, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini adalah catatan terakhir yang kita renungkan. Karena bagi Paulus, ketika dia diberi kesempatan satu kali lagi untuk dia hidup, dia harus memberi buah dalam kehidupannya. Buah-buah yang ia tanamkan, yang ia bagikan kepada sesama, menjadikan sesama mengenal akan Tuhan, menjadikan sesama menjadi berkat bagi kehidupan sesamanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau ayat-ayat ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
Kita saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masih merasakan kehidupan. Dan ayat 22 bagian terakhir ini, kita diberi sesuatu hal, semangat, motivasi dari Rasul Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita yang masih diberi kesempatan waktu hidup bagi Tuhan, hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita harus memberikan buah-buah roh yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita menjadi Alkitab yang terbuka, mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjuangan kita tidak mudah, karena kadangkala kehidupan secara pribadi, secara duniawi, keinginan, kehendak pribadi itu lebih menonjol daripada ketika kita harus memberikan buah-buah kepada sesama kita. Tetapi tidak ada hal yang tidak mungkin jikalau kita meminta Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan supaya kehidupan kita tidak jadi batu sandungan minimal, tetapi tetap bisa menjadi berkat, bahkan menjadikan buah-buah kehidupan untuk sesama kita. Selamat berjuang Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita akan bersama-sama melewati itu bersama Tuhan, karena saya percaya ketika kita minta kekuatan dan kemampuan Tuhan, Tuhan akan menambahkan itu kepada kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana ketika kami diberikan kesempatan kehidupan oleh Tuhan, biarlah kehidupan itu memberikan buah, dan buahnya itu adalah buah yang baik, buah yang bisa dimanfaatkan ataupun bisa memberikan berkat dan manfaat bagi orang lain, bagi sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, tentunya tidak mudah bagi kami untuk merendahkan diri, untuk kembali belajar hal-hal ini di dalam kehidupan kami, karena seringkali kehendak kami, egoisme kami itu muncul, sehingga kami mementingkan kepentingan dan diri pribadi kami. Namun kami percaya ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon kekuatan, biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh bisa hidup, memberikan buah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini. Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Terlebih, Engkau menolong kami untuk kami boleh hidup berbuah pada hari ini. Mohon pengampunan jikalau ketika kami merenungkan bagian firman-Mu ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat
setia ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia.